Oke, jadi untuk kali ini saya akan lebih eh, apa kurangi ininya ya, tingkat kedetailannya. Jadi biasanya itu saya selalu ngecek setiap evidence-nya ya, dokumen yang ada yang kalian sebutkan di situ tuh apakah benar atau tidak, pas atau tidak. Kali ini saya akan loskan begitu aja, dan yang saya lihat di sini adalah eh, keterkaitan antara non-conformance ya yang sudah ditulis, kemudian dengan rekomendasi di ketiga aspek ini, people, proses, dan teknologi. Jadi untuk asesmen selama itu bisa diterima ya, make sense, itu udah oke lah ya. Jadi saya tidak akan cek secara detail di situ, nanti saya akan ceknya detail di rekomendasinya. Apakah nyambung atau enggak dari non-conformance yang kalian temukan, nyambung enggak dengan rekomendasi di aspek people dan rekomendasi di proses dan teknologi. Untuk hari ini kita akan bahas rekomendasi proses dan teknologi sekaligus dua-duanya ya, karena sudah tidak ada waktu lagi dan minggu depan itu harus sudah presentasi. Jadi saya tidak ingin mengambil waktu kalian di luar kelas ya untuk presentasi. Jadi tetap memanfaatkan waktu, tinggal sisa satu pertemuan lagi minggu depan dan itu kalian presentasi. Jadi tidak ada tambahan waktu selain waktu yang seharusnya kalian gunakan untuk di kelas. Nah di sini opsinya, kalau kemarin kan opsinya ada 4 ya, ada 3 ya, roles, responsibility, sama skill. Skill ini kalian bisa pilih mau ke pelatihan, mau ke peningkatan kesadarannya. Jadi bisa bentuknya pelatihan atau sosialisasi. Sosialisasi ini bisa berupa tulisan di webnya, di portal webnya. Udah ya, saya pindah dulu ke mikrofon. Suara saya tetap jelas? Pindah ke mikrofon. Oke. Untuk yang rekomendasi digital ya, di sini bisa ke pelatihan, bisa ke sosialisasi. Ya, sosialisasi ini bisa nanti kalau kalian temukan di perusahaan itu bisa seperti halnya di kita punya Gracia, di situ ada portal. Ketika kita masuk ke situ, semua informasi apa yang disosialisasikan oleh value itu semua di situ ya, ada di situ. Jadi bisa sosialisasi ini di portal atau bisa juga di dalam bentuk banner ya, misalkan terkait dengan keamanan ya, itu ada banner tulisannya amankan data Anda gitu, atau pastikan Anda telah keluar dari aplikasi sebelum meninggalkan tempat gitu. Ya, apapun lah yang intinya di situ adalah sosialisasi. Kemudian kita akan lanjut ke aspek proses. Jadi kalau memang tidak ada kaitannya non-conformance kemarin itu, teman-teman itu dengan aspek people, maka kita bisa kasih opsi di sini, perbaikan di sisi proses ya. Kalau memang tidak ada masalah di roles-nya sudah ada ya, yang mengerjakan itu, kemudian tugas tanggung jawabnya jelas, kemudian tidak ada kendala sepertinya di skill awareness, maka kalian kasih rekomendasi proses. Di proses ini opsinya ada 4 ya, kita batasi 4 aja, karena nanti sebenarnya di lapangan itu bisa lebih dari 4 ini. Untuk yang pertama ada policy atau kebijakan, berarti di sini kita akan menambahkan atau memunculkan menyusun kebijakan yang terkait dengan temuan di sini. Karena di sini temuannya adalah insiden and resolution at not reported, berarti di sini menambahkan kebijakan terkait temuan insiden. Berarti setiap insiden yang terjadi ya, di kebijakan itu harus dicatat, kemudian harus dikelola ya, dan harus dilaporkan kan gitu ya, kebijakan. Nanti dokumennya itu bisa dalam bentuk kebijakan ya, bisa di kebijakan insiden atau apa yang lebih umum kebijakan ini ya, teknologi informasi. Jadi cukup satu kebijakan teknologi informasi untuk semua hal-hal yang berkaitan dengan IT atau teknologi informasi. Jadi nggak perlu banyak kebijakan, karena kebijakan itu biasanya cukup 1 atau 2 saja, sedangkan yang rincian dari kebijakan tadi itu ada di prosedur ya. Dan sini prosedur yang dibuat adalah prosedur terkait pengelolaan insiden. Kalau memang belum ada, maka dibuat disusun, kalau sudah ada mau diperbaiki ya, karena misalkan ada aktivitas di setiap proses yang nggak lengkap, misalkan seperti ini. Ini urutan proses ya, dari A sampai Z terkait dengan service cycle management, atau bisa juga misalkan di sini terkait dengan insidennya, insiden dari mulai insiden tersebut direksi sampai ditutup insidennya. Nah itu misalkan prosedurnya ada tapi tidak lengkap, maka nanti di sini catatannya adalah rekomendasinya memperbarui prosedur terkait dengan insiden. Kemudian dokumen terkaitnya adalah prosedur pengelolaan insiden. Atau apapun nama dokumennya yang disebutkan di kasus itu, kalau memang disebutkan. Kemudian work instruction ini adalah instruksi kerja. Jadi misalkan untuk pengelolaan insiden ini akan menggunakan yang biasa kalian pakai di platform itu adalah manage engine ya, service desk. Nah berarti di work instruction di sini dijelaskan urutannya bagaimana insiden tersebut diinput di aplikasi manage engine service desk, mulai dari klik tombol apa, kemudian klik apa, pilih apa ya, kemudian save atau apa gitu. Nah itu semuanya ada di instruksi kerja. Jadi prosedur ini adalah urutan langkah, sedangkan work instruction ini adalah rinciannya apa yang harus diklik di aplikasi terkait dengan pengelolaan insiden ini. Sedangkan recordnya adalah catatannya ya. Jadi yang tadinya misalkan tidak ada pencatatan, nah sekarang kita buat catatan di sini. Maka berarti dokumennya kalau memang berupa manual, maka tidak ada form mencatatkan insiden. Ya, kalau memang tidak berupa dokumen, berarti nanti di sini hanya halaman apa di webnya, di halaman catatan insiden juga gitu. Ini jika manual ya, manual atau ya, halaman insiden, insiden misalnya. Jika menggunakan. Dan di sini untuk proses ini, karena kita tidak akan mungkin cukup membahas tentang kebijakan, ya, karena ini sudah ada ini kalian harus pegang dulu tentang kebijakan yang ada di perusahaan seperti apa, dan di aplikasi ini tidak ada ya, maka dan ini adalah rekod yang kita menggunakan ini, dan di kebijakan ini waktunya cukup, maka kita akan fokus di prosedur saja, instruksi kerja dan form yang tercatat di sini identifikasi. Jadi yang kalian buat itu rekomendasi selengkap ini ya terkait dengan artikel ini, untuk dokumen yang dibuat itu hanya prosedur saja ya. Jadi dokumen
Sebelumnya kalian sudah pernah bikin flow seperti ini? Sudah sering ya? Di apa? Ya. Jadi di sini di atasnya ini adalah role ya, siapa saja yang terkait dengan pengelolaan pihak ketiga ya. Di sini ada 4 role, kemudian kalau di sini sekaligus posisi ya, ini posisi langsung ya. Pimpinan unit, kemudian unit pengelolaan ada di sini, unit ID sudah dirinci, unit ID bagian mana. Oke, nah tugas kalian di sini adalah kalau memang diperlukan rekomendasi di sini prosedur terkait dengan pengelolaan insiden, maka kalian buat seperti ini, prosedur pengelolaan insiden. Ya, nah, di sini kalian untuk alurnya, untuk prosesnya kalian bisa ambil dari sini ya. Misalkan insiden itu ada di sini ya. Nah, di sini ya prosesnya, dari A sampai Z ada di sini semua. Berarti di sini total ada 11 ya. 11 proses. Berarti nanti kalian di sini munculkan 11 itu. Berarti bentuknya pakai proses ya. Kemudian nanti siapa saja yang terlibat di situ. Kalian bagi sesuai dengan role yang ada. Dan untuk role-nya karena di buku kajian ini dia terlalu ribet ya. Karena harus baca ini secara menyeluruh dulu setiap prosesnya baru bisa paham kira-kira role apa yang ada. Maka saya permudah itu. Kalian bisa cek di sini. Di sini ya. Di sini ada link. Kita tinggal ambil aja di sini misalkan. Ini ya. Kita buat dulu ya. Incident management. Di sini kurang lebih prosesnya ada berapa proses kita coba lihat. Nah, ini ada banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena proses yang ada di sini berbeda dengan proses yang kalian gunakan di sini. Ya, maka nanti tinggal sesuaikan kira-kira proses yang ada di sini itu nanti akan terkait dengan role yang mana. Nanti kalian cek ya, detect and log insiden kira-kira itu pasnya kaitan dengan mana? Apakah dengan insiden support atau insiden logging? Harusnya di sini karena detect and log insiden maka harus kaitannya dengan insiden logging and categorization. Berarti ini yang kalian pakai ya. Detect and log insiden berarti nanti kaitannya dengan insiden manager ya. Dan juga first level support. Jadi nanti kalian bisa pakai ini ya. First level support dan insiden manager. Karena kita butuhnya hanya yang L saja, responsible saja. Berarti nanti kita akan gunakan ini ya. First level support. Coba bisa nggak buat di sini? Saya belum pernah pakai. Biasanya pakai aplikasi lain. Oke, coba bikin dan di sini ya. Simpel aja. Ini nggak ada ya. Aplikasi lainnya. Ini nggak bisa di apa ya? Aplikasi visio ini perlu dulu ya. Oke, nggak apa ya. Kalian nanti bisa atur. Kira-kira di sini butuh berapa role yang 1, 2. Ini kalau ada second level support ya. Kalau tidak, kalian anggap saja yang menghandle setiap insiden mulai dari dicatat kemudian dia solusi ya diselesaikan oleh tangan pertama first level support di sini sampai nanti di closure ya ditutup yaitu di sini ya. First level support itu kalau diganti bisa dinamakan jadi support aja ya karena ada beberapa lagi. Kamu disebut first level support itu apa ya? Ikutin aja sama ini sini apa ya. Jadi kalian mapping kira-kira proses yang ada di sini atau semua ya. Kemudian proses itu nanti akan urutannya pasti urutannya bakalan ini ya. Bakalan dari awal sampai akhir bakalan terus ya. Jadi bakalan dari terus dari bawah seperti ini. Jadi kalian bisa untuk awalan kalian bisa ubah ini menjadi kotak-kotak ya. Garis dulu satu row dulu nanti kalian bisa kisah kanan kiri sesuai dengan row yang kira-kira pas. Mana ya? Misalkan ini. Ya buat kita. Dan di sini kita akan butuh berapa nih? Nanti dari sini, ini kan log insiden, misalkan posisinya itu ada di sini ya. Nanti kalian buat dalam bentuk seperti yang dicontohkan ini ya, tadinya. Ini. Jadi tinggal ukurannya disesuaikan dengan ukuran. Misalkan dengan log insiden di sini, kemudian kategori insiden itu masih di sini, prioritize ya. Kemudian tinggal diagnosis and support, misalkan itu masih di situ. Salah di situ support, tapi nanti salah sih mana kita analis ya, ini ya, hanya buat apa ya? Kalian buat ini, kotak ini, sepanjang sini, dan sepanjang sini ya. Terus ini satu yang sama kalian nanti bisa bentuk kotak dengan sini. Nah, ini ada. Kalau panas sih nggak ada tengok nggak bisa kalau panas itu. Hanya dia namanya, udah diubah aja. Ya diulang. Kan sini. Kemudian nanti ketika yang diagnos enggak ini harus jadi dari sini kan nanti ini apa ya masalah dari sini. Jadi kemudian yang menerima masalahnya adalah cara ini dari sini ya. Kalau kaitannya dengan aplikasi ya itu nanti ada technical ada aplikasi. Kalau technical kita ada teknisnya, kalau aplikasi tadi yang ada di dalam aplikasi itu apa yang terkendala di situ. Kalau ini terkait dengan operasionalnya ya. Jadi terkait kendalanya yang kendalanya melakukan insiden ya. Kalau insiden terkait dengan aplikasi maka sini, kalau di teknis di sini, kalau kaitannya dengan operasional di sini. Ya. Ini sebelumnya yang ini kalau sini. Ya. Kalau nanti aplikasi sini, kalau memang kaitan dengan teknikal di sini ya. Kalian sendiri bisa dengan pada ini Excel ini. Kemudian nanti cara installasi solution, insiden configure dan juga siapa, implement insiden solution, mungkin close insiden ya. Nanti bentuk seperti ini. Kalau dari sini untuk ada yang mau ditanyakan? Maaf. Dijadi gasnya absennya masih apa? Oke, nanti ya. Pokoknya saya nggak update sekarang ya. Nanti ya. Oh iya, takutnya udah diupdate. Udah bisa sini apa? Nanti ya. Oh iya, masih Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan terkait dengan prosedur? Ini gampang ya. Ada. Kalian tinggal pindahkan yang poin 2. Boleh kami? Bapak bisa belum? Oh, oke. Ya. Saya aplikasinya dari ini ya. Ya, nanti boleh dibuat prosedur seperti yang taruhan sini ya. Nanti untuk proses yang belum di sini, kita tinggal ambil dari poin 2 proses ini ya. Tinggal ada ya. Kalau memang ada problem berarti dari sini dari ya. Problem sampai close problem. Jadi itu untuk yang proses. Kemudian ada lagi yang teknologi kita coba. Yang teknologi di sini kita sebenarnya dua. Apakah tools dalam arti perlu yang implementasikan
tidak ada toolsnya, Kak. Di sini kita rekomendasikan menggunakan tools, dan sebelum menggunakan tools kita harus menggunakan dulu. Jadi di sini kita fokus di pemilihan tools, jadi dokumen yang dibuat adalah informasi. Kemudian kalau memang toolsnya tidak ada, yang tadi kan hanya menambah atau fitur yang sudah ada di tools yang terkait dengan insiden, maka di sini penambahan atau perubahan tools. Dan itu sudah saya siapkan di sini, ya. Untuk informasi tools, misalkan kalian sudah memilih approach change, insiden, request, problem. Untuk yang change misalkan nanti ada sendiri aplikasinya. Untuk yang insiden, request, problem biasanya digabung, ya. Untuk masalah di plus change juga di tempat ini sudah ada. Karena di sini kalian minta otomatis, maka kalian kasih opsi 3 aplikasi terkait dengan proses ini. Misalkan untuk change-nya ada latency, adalah CA sama RS, ya. Kemudian ini sama BNC, ya, sama RS. Kalian bisa pilih satu kalian, ya. Kemudian pilih setelah saja yang terkait dengan setiap opsi ini. Kita ada perubahan fitur yang pertamanya kalian di sini. Kemudian software license di sini bisa biasanya ada yang kemudian ya, kemudian ada yang konsol, kemudian ada yang proprietary, kemudian ada proprietary. Itu misalkan ada yang apa education ya, khusus buat khusus buat melakukan edukasi, itu tidak akan sanksinya ada satu tahun, ada yang lain lisensi apa lagi. Kemudian platform ini kan Windows, ya. Kemudian ada WPS, di sini perlu dipasang WPS, kemudian ada juga mobile dan bisa ke Android plus iOS. Kemudian pilih satu dari 3 yang kali di sini, pilih satu, dan pilih misalkan adalah WPS, change, dan itu alasannya adalah karena perusahaan ini masih relatif baru, ya, dalam manajemen pelayanan, ya, ketika masih menggunakan software yang apalah katanya yang bisa dia pakai. Jadi misalnya masih kita menggunakan AS yang seperti terlalu banyak. Ya, jadi yang biasanya adalah kalau kalian memilih rekomendasi tools itu kan yang sudah pasti tools kait dengan apa pengelolaan pengelolaan sih kalau menggunakan ya di sini kita kemudian dari secara sendiri kalau tools apa itu kapan kalian dalam tools tersebut itu bisa berkreasi seperti ini. Kemudian terakhir adalah fitur, kalau memang keluar beberapa fitur misalkan ini ya misalkan kalau misalnya akan dipakai dan berkreasi satu saja dipakai tapi sudah berkreasi. Misalnya contohnya kalau di kasusnya ini yang biasa dengan implementing sebenarnya sifatnya itu kan awalnya adalah menggunakan update extract ya. Kemudian dia namanya objek dengan update update. Jadi di sini caranya ada dan di sini dia sudah jadi di sini keluarnya apa di sini berubah dari update update. Jadi kalau memang ada perubahan sisinya berarti artinya di nanti. Kalau kondisi ini kan sudah dari update ini kemudian berubah jadi update update. Jadi boleh tambah satu lagi. Ini berubah kemudian nyala di beberapa. Ini kalau yang ini nanti sistemnya kan itu berarti sistemnya kan kelompok 2 kelompok 2 karena di sini kan di mana ya punya kan kemudian kan satu dari kalau di sini itu siapa yang bisa jadi yang apa yang memang belum akan saya jelaskan di sini banyak tambahannya. Sebenarnya ada tambahan rekomendasi apa saja ada Namanya. Masih punya. Saya masih kurang paham sama yang rekomendasi tools maksudnya kan ada opsi aliansi, CA sama GX. Nah itu bedanya apa terus kita harus pilih opsi yang mana? ini adalah add-on ya. Jadi aliansi ini bahwa saya ada berarti ada sekarang pilih sini ya. Saya tanyakan manajemen bisa di sini ada. Boleh lagi adalah yang paling banyak. Ada Berarti yang aplikasi yang ada kita pakai dengan oke. Berarti untuk mungkin ada dengan semua yang baru yang baru bisa kita pakai. ini konsep ini kalau bisa dia nanti ya. Berapa sih? Jadi kalian itu adalah rekomendasi di sini ya. Kita lihat kemudian juga plus yang dari dokumennya sini ya. Kemudian ini dan kalau memang di saya ya sekarang saya langsung mengatakan nanti kita akan bahas di 15 Agustus sekarang sudah sampai 2 untuk bagian ini ya. Nanti harus itu kalau yang sudah dibagi dan pas sampai yang lagi sampai jam 5 ya. Sampai ya. Jadi ya. Silakan berikan dulu untuk rekomendasinya sini. Memang untuk bisa masuk ya. Kan sudah dilihat. Kalian bisa ada channel ini atau opsinya. Dan bisa masuk saya sudah sini ya. Ada kopi sampai satu. Jadi saya sudah sini ke opsi lagi tapi tidak ada ini ya. Kalau orang tidak bisa